Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erin. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Azi. Baik Pak kabar saya. Pak Azi bagaimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Nah, sepertinya nih Bu Erin terlihat berbeda ya. Hari ini kurang semangat ya. Iya Pak, terlihat ya Pak ya dari saya ya. Saya hari ini memang agak sedikit punya kendala dan problem yang ada di kelas saya Pak. Jadi di kelas saya itu cenderung kurang semangat atau pasif gitu Pak di kelas. Seperti itu ya. Saya cukup memahami ya situasi tersebut ya, Bu Erin. Nah, mungkin Bu Erin bisa bercerita lebih lanjut apa sih yang menjadi perhatian utama Bu Erin terkait motivasi belajar untuk siswa-siswinya itu seperti apa? Iya, sebetulnya sih akhir-akhir ini saya melihat banyak siswa yang, agak malas untuk mengerjakan tugas, kemudian mereka tidak fokus dalam belajar dan bermain di saat ada kesempatannya. Ya saya sih mencoba berbagai cara, Pak, tapi sepertinya ya mereka sulit untuk termotivasi. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Jadi apa sih menurut Bu Herin menjadi penyebab utama sehingga mereka tuh kurang termotivasi gitu loh dalam belajar? Atau mungkin, saya kurang menarik dalam pembelajaran, bisa saja, harusnya saya menggunakan video-video pembelajaran yang menarik dan membuat aktif siswa mungkin ya, Pak, ya? Iya betul sekali Bu Herin ya. Kemudian apakah ada faktor dari dalam kelas atau mungkin ada sesuatu hal yang Ibu amati dari siswa-siswi Bu Herin? Nah ini dia Pak, ada faktor sebetulnya dari eksternal. Nah ini adalah dari luar, dari lingkungan keluarga mereka. Nah sebetulnya kan proses pembelajaran ini kan memang berangkat dari keluarga, maksudnya dari rumah ya Pak ya. Jadi pada saat di sekolah mood anak sebetulnya memang harus terjaga dengan baik. Menurut saya sih seperti itu, faktor-faktor yang mungkin memicu mereka kurang termotivasi untuk belajar. Iya betul sekali sih Bu ya. Mungkin kadang-kadang tuh anak-anak faktor eksternalnya sangat berpengaruh sekali ya. Iya Nah, Pak. baik Bu Herin ya. Kalau dipikir-pikir nih ya, apa sih yang sudah Bu Herin lakukan yang sekiranya sudah berhasil meskipun hanya sedikit gitu loh? Saya pernah mencoba untuk memberikan penghargaan kecil, kemudian memberikan pujian-pujian kepada mereka, lalu saya membuat stiker, Pak, stiker, emoji, smile dan lain-lain, tapi ya efeknya hanya sementara gitu. Ya saya sih akan berusaha untuk membuat, menarik, siswa. Oke, sudah baik ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Ibu melihat peran Ibu dalam upaya meningkatkan motivasi belajar mereka? Jadi Ibu sendiri melihat peran ini seperti apa gitu loh? Iya Pak, kalau menurut pribadi saya kan, saya kalau pada saat masuk ke kelas sih sebetulnya sudah semangat, tetapi kan kalau dasarnya saya hanya sendiri saja yang semangat, ya ternyata kurang efektif gitu. Jadi ya harus betul-betul membangun, kerjasama dengan para siswa-siswa saya di kelas gitu. Oke. Nah, menarik sekali sih dari penjelasan Bu Herin, itu menunjukkan bahwa Bu Herin sudah sangat peduli ya dan
sudah sangat berusaha untuk memotivasi mereka. Nah, menurut Ibu nih, langkah kecil apa yang bisa Ibu ambil untuk memenuhi kebutuhan mereka? Nah, mungkin langkah awal yang saya akan lakukan adalah berinteraksi, Pak, secara langsung kepada siswa yang memang, kurang motivasinya untuk belajar. Kemudian saya menggali kembali rasa yang ada di dalam diri mereka, kemudian saya akan menanyakan harapan, dari mereka supaya mereka ya lebih semangat lagi untuk, belajar bersama teman-teman yang lain. Oke, itu tujuan yang sangat baik ya, Bu Erin ya. Nah, apa yang Ibu harapkan sih setelah melibatkan siswa dalam proses, belajar seperti itu? Iya, Pak, pasti harapannya kan, saya menemukan cara yang jitu atau cara yang tepat supaya para siswa lebih terlibat untuk termotivasi. Jadi mungkin saya akan membuat, ya beberapa praktek-praktek kecil supaya mereka memang, bukan hanya terfokus kepada pembelajaran monoton, tapi mungkin lebih kepada banyaknya praktek-praktek ajar yang akan saya terapkan di kelas. Oke, siap Bu Erin. Nah, bagaimana kesuksesan dari upaya ini akan terlihat menurut Bu Herin? Saya coba berupaya, mungkin saya akan membuat sebuah survei ya, Pak, atau saya kan pertama akan merefleksi diri saya, kemudian saya akan merefleksi para siswa, siswa harus memberikan umpan balik kepada saya gitu. Jadi survei-survei kecil itu, tentang bagaimana metode pembelajaran yang mereka sukai, kemudian diskusi singkat mengenai akhir pembelajaran yang telah dilakukan. Bisa seperti itu mungkin, Pak. Oke, saya sih sependapat dengan Bu Herin. Nah, yang sangat konkret dan terarah menurut saya. Nah, saya yakin nih dengan pendekatan ini mungkin Bu Herin dapat menemukan cara baru yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, saya sangat mendukung Bu Herin dalam proses ini. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi di minggu yang akan datang ya Bu Herin ya. Bagaimana saya ingin melihat perkembangannya seperti apa mungkin. Iya, baik Pak Aziz, saya sebetulnya berterima kasih Nah, sekali. mungkin dari obrolan kita ini. Iya Pak, saya berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, bagaimana keluh kesah saya pada hari ini. Semoga ya ke depannya lebih baik lagi. Oke, sama-sama sama-sama Bu Erin dari apa namanya sharing-sharing ini dari coaching ini kesimpulan saya bahwa Bu Erin sudah sangat sangat baik dalam mengatasi segala masalah yang Bu Erin hadapi ya dengan berbagai cara, dengan berbagai macam strategi dan metode yang Bu Erin lakukan sudah sangat baik. Mudah-mudahan apa yang Bu Herin planningkan, Bu Herin rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu Herin ya. Iya Pak, baik terima kasih sekali Bapak atas waktunya untuk hari ini. Semoga kita Nah, kalau lebih baik dan kalau menurut Bu Herin kesimpulan yang dapat diambil dari coaching kita apa ya? Nah, berarti bahwasannya ya memang, pada dasarnya seluruh murid kita memang harus berasal, dari kebutuhan. Jadi kita itu harus, tahu akan kebutuhan dari murid kita sendiri. Jadi bukan hanya kebutuhan guru, tetapi ternyata kebutuhan murid dan minat murid itu menjadi sangat penting pada proses pembelajaran berkelanjutan. Seperti itu, Pak Hazi. Oke, terima kasih Bu Herin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan hasilnya baik ya Bu Herin ya. Iya Pak, mudah-mudahan ada perubahan di minggu selanjutnya dan nanti kita sharing lagi ya Pak ya. Siap, Oke, terima terima kasih. kasih Bapak. Assalamualaikum.
Kedengeran nggak, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Bapak, alhamdulillah Pak dalam kondisi baik ya, Pak. Saya juga ikut senang Kedengeran, mendengarnya. kedengeran. Iya, Bapak. Nah, Pak Azi, tapi saya lihat nih Bapak agaknya kayak kurang semangat nih hari ini. Oh iya, benar, Bu. Jadi memang itu saya ada masalah ya tentang rencana pembelajaran di kelas saya nih. Jadi hari ini sebetulnya saya ingin berbincang-bincang nih dengan Bu Herin gitu. Oh, baik, Pak. Coba silakan. Apa sih yang sebetulnya yang ingin Pak Azi utarakan? Oke Bu, alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Jadi begini nih Bu ya, beberapa hari ini nih, belakang ini ya saya sering nggak nyaman nih, sering nggak tenang, kepikiran gitu loh. Ada sesuatu hal yang setelah supervisi pengawas lakukan kemarin Bu. Oh, jadi pada saat Bapak melakukan supervisi kemarin, jadi ada keresahan gitu ya, Pak ya? Jadi Bapak mengharapkan bahwa hasil pembicaraan kita ini Iya nanti betul Bu. iya, Jadi di sini iya betul, Pak. Jadi, arah pembicaraan kita untuk hari ini berarti mengenai proses observasi yang kemarin Bapak lakukan ya, Pak, ya? betul Bu, ya betul Bu Erin. Jadi di sini saya nih berharap mendapatkan ketenangan gitu loh setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya gitu loh mengenai supervisi kemarin. Iya, baik, Pak. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya, kemudian, Bapak bisa menceritakan, apa itu kepada saya sekarang. Oke Bu, jadi gini Bu, tentang observasi kepala sekolah ya yang telah dilaksanakan kemarin tuh Bu. Kalau apa ya, menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius sih Bu ya. Oh, jadi permasalahannya mengenai observasi, tapi menurut Pak Azi itu tidak terlalu serius? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius Bu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, dalam penerapan di kelas nih, sudah berbuah baik belum nih Pak kepada murid-murid Bapak? Sebenarnya sih sudah berjalan dengan baik dan sesuai juga dengan kurikulumnya ya Bu ya. Namun Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu loh. Gitu. Memang tanggapan Bapak kepala sekolah atau responnya pada saat itu yang seperti apa, Pak? Jadinya tuh beliau keberatan waktu saya mengajar tidak mengenakan buku teks gitu loh Bu. Jadi masalahnya beliau bahwa, Bapak tidak menggunakan buku teks pada saat observasi gitu ya, Pak, ya? Iya betul. Jadi sejujurnya sih ya, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini nih saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber belajar gitu ya. Bisa dari buku referensi dan lain sebagainya. Nah, bagi saya itu yang terpenting adalah mengacu pada kurikulum gitu loh. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya kurang berkenan gitu loh, Bu Erin. Oh iya, Pak. Ya menurut Pak Azi, apa yang sebetulnya sudah Pak Azi lakukan itu sejujurnya sudah baik gitu dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, tetapi karena kebutuhan murid itu pasti berbeda-beda ya, Pak, ya? Iya betul sekali Bu Erin, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya, saya sudah menggunakan berbagai macam sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran, baik itu yang sehingga pembelajaran bersifat interaktif dan menyenangkan gitu loh.
Ya mungkin sih kalau menurut saya sih, kepala sekolah kemarin mungkin berupaya untuk Bapak lebih baik lagi ya, Pak, ya? Ya mungkin seperti itu Bu ya, pasti namanya atasan ya, mensupervisi atau memberikan masukan itu supaya kita ada perbaikan seperti itu Bu Erin. Iya, jadi kalau menurut Bapak sendiri, sekarang bagaimana nih perasaan yang Bapak rasakan? Nah, gimana ya, jadi terima kasih banyak nih Bu ya, terus terang sesudah, saya utarakan ini ya, jadi saya agak merasa lebih nyaman. Nah, tetapi masih ada sedikit yang mengganjal nih Bu ya, suatu hal yang saya rasa, membuat saya kepikiran terus gitu loh, bahkan di rumah gitu, sehingga buat semua pekerjaan saya menjadi terbengkalai, seperti itu. Oh, baik. Jadi ini juga berdampak yang kurang tidak baik juga untuk Pak Azi ya, karena merasa, ada keresahan di dalam hatinya. Nah, kalau misalnya begitu, berarti Bapak agak kurang nyaman pada saat ini ya, Pak, ya? Iya Bu Erin, sebetulnya sih yang membuat saya resah dan nggak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan hal tersebut di depan guru lainnya gitu loh. Jadi kenapa tidak bicara empat mata terhadap saya gitu loh. Jadi beliau menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Iya, Pak, saya juga pasti memahami bahwa ya yang Bapak rasakan memang sedikit kurang kenyamanan. Tapi coba Bapak berpikir kembali, tindakan yang akan Bapak lakukan setelah hal ini terjadi, bagaimana? Seharusnya kan memang harus lebih semangat lagi gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah untuk tindakan berikutnya mungkin ya Bu ya. Kalau mudah-mudahan sih Bu ya, jika nantinya saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kembali, saya sih akan mempersiapkan diri saya dan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi gitu loh Bu. Dan saya yakin beliau bisa memahami itu sih Bu Erin. Oh iya Pak, bagus sekali apa yang ide yang Bapak sampaikan tadi. Nah kira-kira apa masih ada hal lain Pak yang Bapak lakukan setelah bertemu dengan kepala sekolah? Iya Bu Erin, jadi saya punya rencana itu menemui beliau atau kepala sekolah ya. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau nih. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan memulai menggunakan buku teks sesuai yang beliau sarankan gitu. Nah, di samping itu juga saya harus menjalin kerjasama dengan rekan sejawat gitu agar dapat terjalin sebuah kolaborasi seperti itu, Bu Erin. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, berarti Bapak sudah berpikir langkah selanjutnya yang bisa diambil, ya menurut saya cukup baik dan ya saya setuju dengan hal yang Bapak akan lakukan selanjutnya. Oke ya, alhamdulillah sih Bu Erin ya. Jadi sekarang saya sudah merasa lebih lega ya. Karena jujur saja saya takut 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 sekali dalam mengambil langkah ya dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kan berurusan dengan atasan kita ya. Takutnya nanti malah menjadi lebih parah dan melebar kemana-mana seperti itu. Iya, betul sekali, Pak. Ya, saya juga merasa senang sudah membantu Bapak gitu kan. Bapak sudah mencurahkan isi hati Bapak pada hari ini, jadi agak sedikit lega perasaannya, ya, Pak, ya. Nah, kemudian selanjutnya komitmen yang akan Pak Azi lakukan nih setelah rencana itu terlaksana bagaimana? Nah, untuk komitmen mungkin saya akan secepatnya mengeksekusi ya Bu ya. Baik itu tatap muka ke depan, proses kegiatan KBM, saya akan mengacu pada kurikulum yang berlaku, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada gitu ya, termasuk aturan dari atasan kita atau kepala sekolah kita tentang penggunaan buku teks. Nah, yang menjadi salah satu kebutuhan siswa kita. Seperti itu Bu Erin. Oh iya Pak, alhamdulillah berarti hal ini dapat disikapi dengan baik ya oleh Pak Azi ya. Semoga kedepannya jauh lebih semangat dan terus, berkarya. Siap Bu Erin. Ya, jadi yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita Bu Erin ya, dari coaching ini mungkin
memang ya sebagai guru tuh kita harus melakukan pembelajaran dari berbagai sumber ya Bu Erin ya, Betul, Pak. dan mungkin dapat menerima kritik dan saran sehingga dapat membangun kinerja atau pekerjaan kita menjadi lebih baik gitu ya Bu Erin ya. Betul sekali, saya setuju dengan kesimpulannya Pak. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Erin. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih. Nanti kita sharing-sharing kembali ya Pak ya, supaya kita bisa terjalin komunikasi dengan baik. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Ya Bu Erin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erin. Waalaikumsalam Pak Aziz.